Pak Presiden, ramai di WhatsApp Group, ya, broadcast dari Menteri Sekretaris Negara, ya, Pak Pratikno mengatakan para menteri ini tidak boleh meninggalkan Jakarta dari tanggal 26 dan tanggal 29. Yang kemudian ditafsirkan sebagai, wah ini tanda-tanda akan ada perombakan kabinet seperti gimana sebetulnya Pak? Ya, ke Menteri Sekretaris Negara kan biasa. Di kementerian kan ada WA grupnya, kalau ada sesuatu pasti disampaikan, dan karena mungkin akan ada jadwal paripurna ya pasti disampaikan seperti itu, jangan sampai ada yang tidak ikut, mengingatkan saja. Nggak ada sesuatu yang janggal atau nggak ada sesuatu yang aneh. Kalau di mata publik agak janggal kok tiba-tiba ada pemberitahuan tidak boleh pergi. Bulanannya biasanya juga seperti itu. Kalau ada mau paripurna pasti diberikan peringatan 2-3 hari sebelumnya. Biasa menurut saya. Sesuatu yang biasa saja. Hanya biasa. Publik mungkin sudah bahwa ini dibaca sebagai akan ada perombakan kabinet. Ya, dari dulu kan mulai dari Desember, ganti Maret, ganti sebelum Lebaran kan. Tapi perombakan kabinet sendiri, Pak, itu ada atau enggak sih sebetulnya? Ya, kalau evaluasi kinerja ini kan diperlukan dalam setiap kita bekerja. Kalau dalam setiap bekerja tidak ada evaluasi kinerja, gimana kita menilai sebuah program, menilai sebuah pekerjaan seseorang, kan ini memang harus dilakukan evaluasi kinerja. Dan itu biasa kita lakukan. Evaluasi kinerja setiap bulan kita lihat, setiap 3 bulan kita lihat, setiap minggu kita lihat. Lalu hasil dari evaluasi ini menjadi apa? Ya, hasil evaluasi kan menjadi rapor. Menjadi rapor. Ya. Terus? Ya rapor kan menjadi evaluasi. Tapi Presiden sendiri ya, kalau mengikuti hasil survei yang terakhir, cukup puas dengan kinerja para menteri-menterinya? Yang menilai kepuasan seperti itu sebaiknya masyarakat. Misalnya apakah program di bidang kesehatan sudah baik, masyarakat yang menilai. Apakah program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dinilai sudah baik atau belum, masyarakat yang menilai. Apakah program yang berkaitan dengan korupsi sudah baik atau belum, masyarakat yang menilai. Jangan dari kita, saya kira diserahkan kepada masyarakat. Dinilai tidak baik, ya kita akan perbaiki. Dinilai masih jelek, ya akan kita benahi. Saya kira masyarakat, haknya ada di masyarakat untuk menilai. Kalau Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai penanggung jawab jalannya pemerintahan, terhadap kinerja para pembantu-pembantu Presiden, para menteri, apakah semuanya sudah cukup puas juga dengan kinerja para menteri? Ya, kita melihat tentu saja juga menilai penilaian dari masyarakat. Ini penting sekali, orientasinya selalu kepada apa yang telah dirasakan oleh masyarakat. Kalau belum ya kita lihat, kita evaluasi setiap menteri, setiap kementerian. Bisa saja programnya belum benar, bisa saja juga kompetensinya belum pas pada bidangnya, bisa saja juga memang lapangannya yang belum terkuasai misalnya. Saya kira banyak hal. Jadi evaluasi dari publik akan menjadi masukan bagi Presiden untuk menentukan apakah akan ada reshuffle atau tidak? Iya, karena seperti sekarang hasil survei yang saya dengar terakhir misalnya, yang diapresiasi dari publik adalah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, yang kedua yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan, yang lain-lain masih perlu diperbaiki semuanya. Jadi apakah tidak terlalu lama Pak, ada sebuah ruang antara kepastian reshuffle dan tidak reshuffle, apakah tidak berpengaruh pada kinerja para menteri-menteri itu sendiri? Saya kira selalu saya sampaikan kepada menteri bahwa ya bekerja saja. Bekerja saja? Iya.
Sehingga kalau kembali kepada WA Mensesnek 2629 itu sebenarnya kurun waktu sidang paripurna total selama 4 hari, atau gimana Pak sebenarnya? Ya, tidak mengingatkan saja karena akan ada sidang paripurna sehingga diharapkan semuanya datang di hari itu. Semua selama 4 hari itu Pak? Ya, nggak tahu WA-nya Menseknek saya kan nggak tahu. Tapi bahwa setiap akan ada paripurna pasti diberikan ingatan seperti itu.